Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan Rizky Farm di konten ketiga kita. Sebelumnya mohon maaf kita, karena sebelumnya sudah lama kita tidak upload video lagi semenjak sebelum Lebaran Haji kemarin ya. Karena kita banyak kesibukan setelah Lebaran Haji. Nah, jadi inilah kesempatan kita untuk memulai lagi. Konten kita kali ini kita ingin membahas masalah penyembelihan. Apa saja yang harus kita persiapkan, apa saja yang harus kita ketahui, dan bagaimana cara melakukan eksekusi ya, dan apa yang harus dibaca. Nah, itu akan kita bahas dengan owner Rizky Farm langsung. Sebelumnya, kalau ada yang belum kenal kita, saya Ahmad Fauzan. Saya di sini sebagai support Rizky Farm, sebagai mentor, sebagai penasehat hukum. Nah, di sini pesan penasehat hukumnya bukan masalah advokat, yudikatif, bukan masalah tentang hukum-hukum seperti itu, tapi maksudnya penasehat hukum di sini penasehat hukum kurban atau hukum akikah, penyembelihan. Di sini Saudara Rizky Aziz sebagai owner dari Rizky Farm. Baiklah, kita mulai saja. Saudara Rizky, apa saja yang harus kita ketahui dalam penyembelihan? Apa yang harus kita ketahui ilmunya, persiapan, eksekusi? Tolong dijelaskan secara gamblang di sini agar kita masyarakat luas biar paham, dan kalau bisa lebih banyak lagi kita mencetak orang-orang yang seperti Anda yang bisa menyembelih kambing sendiri. Bahkan di sini saudara, teman-teman semua, sahabat Rizky Farm, saya sendiri sebenarnya tidak bisa menyembelih kambing karena ketidaktegaan saja. Nah, ini langsung kita serahkan ke Rizky Farm. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Rizky Aziz, ownernya Rizky Farm ya. Tadi kakak saya Ahmad Fauzan bertanya bagaimana caranya ya untuk penyembelihan kambing ini sendiri. Terutama di situ kita mengutamakan adab dalam penyembelihan hewan, baik itu unggas ataupun yang berkaki 4, kambing, sapi ya, ruminansia. Salah satunya adab yang kita utamakan yaitu kambing ini dalam posisi tidak tertekan jiwanya itu. Dalam arti kambing ini kan sebelum kita sembelih kita muliakan, maksudnya dimuliakan ya, kita beri makan terlebih dahulu. Kita memindahkan kambing saja dari kandang itu ke tempat penyembelihan itu dengan cara yang ihsan, maksudnya ihsan, jangan kita sakiti gitu kan, dengan cara yang baik. Kemudian untuk penyembelihan sendiri itu kita siapkan pisau atau golok, bukan memakai kapak ataupun tulang ya, kita pakai golok, pisau, lading kalau gitu dusun ya. Itu kita usahakan setajam-tajamnya atau setajam mungkin. Jangan sampai kita menyembelih dengan pisau yang tumpul, apalagi dengan pisau yang berkarat. Itu sangat kita hindari itu. Jadi usahakan pisaunya betul-betul tajam, kita pastikan terlebih dahulu sebelum menyembelih ya. Syarat ketajamannya bisa kita tes menggunakan
kertas, kalau menggunakan kertas udah bisa, pakai kertas HPS bisa. Itu bisa kita nilai dari sayatannya, itu biasanya lembut, tidak ada istilahnya itu gosek-gosek itu. Nah, jadi selai langsung. Setelah kita tes terlebih dahulu, kemudian ketika kita mau menyembelih itu kita robohkan atau jatuhkan kambing itu dengan kita menahan juga. Tidak boleh kita langsung jatuhkan sampai berdebuk gitu kan, dikasihan dengan hewannya. Kemudian kita tutup matanya, kita gosok punggungnya ya. Kita gosok punggungnya, nanti kita jelaskan di eksekusinya gimana, itu nanti kita jelaskan pakai pelaga ya, pakai hewan langsung. Setelah itu kambing itu sebelum apalagi kita menyembelih 2 ekor misalkan. Menyembelih 2 ekor, kita sembelih satu-satu dan tidak kita lihatkan langsung hewannya. Maksudnya tidak kita yang satu diikat dulu kemana gitu, disembunyikan biar dia tidak melihat temannya gitu, disembelih. Jadi hewan tidak tersakiti jiwanya. Kemudian setelah disembelih 1 ekor itu kita sembunyikan dari hewan kedua. Jadi kita utamakan adab di sana. Jadi kambing yang sudah disembelih itu kita sembunyikan. tidak boleh diperlihatkan. Iya. Kita sembunyikan juga. Sebagian adab kita ya. Kemudian begitu juga untuk berikutnya gitu, sampai seterusnya berapa ekor kita sembelih itu kan. Mau 2, 3 sama. Ketika disembelih untuk penyembelihan sendiri itu biar bau dagingnya tidak amis ataupun bau perengus kata orang itu ya. Ketika napas si kambing itu keluar baru kita sembelih. Kalau dia napasnya ke dalam itu jangan disembelih dulu. Jadi kita ngatur napasnya, kita samakan sama napas kita. Ketika napas kita keluar kita sembelih, ketika dia masuk jangan disembelih. Ciri-ciri kalau napasnya lagi keluar itu biasanya pas penyembelihan itu darahnya muncratnya deras. Kalau tidak deras berarti napasnya ke dalam. Oke, itu lebih ke teknis nanti ya. Itu langsung kita peragakan nanti di konten selanjutnya. Sebelumnya untuk membahas ini, bahwa masalah penyembelihan ini setahu saya, sepengetahuan saya dari referensi yang ada, bahwa penyembelihan itu terbagi menjadi 2, ya kan? Terbagi menjadi 2. Yang pertama itu az-zabar ya. Az-zabar yaitu menusuk ya, dengan cara menusuk bagian leher bawah sini. Dan yang metode kedua yaitu dengan cara menyembelih yang langsung memotong ini ya, an-nahar yang ini. Yang kedua, metode kedua an-nahar. Yang metode pertama itu az-zabar. Yang pertama tadi az-zabar itu menusuk, an-nahar itu menyembelih langsung menyayat gitu. Untuk di Indonesia sendiri kita umumnya menggunakan metode an-nahar untuk kambing, sapi, ayam dan lain-lain. Untuk metode az-zabar ini umumnya digunakan di area di negara-negara Arab untuk unta biasanya, untuk unta. Akan tetapi unta sendiri biasanya zabar dan an-nahar
itu dikombinasikan, ya kan? Pertama, unta itu diadzabar, ditusuk leher bagian bawah. Ketika darahnya muncrat, untanya terjatuh, sudah lemas, baru untuk leher atas baru di anahar. Jadi dalam Islam dibolehkan ada dua metode, yaitu adzabar dan anahar, dan ada juga yang dikombinasikan seperti penyembelihan unta tadi. Dan setelah itu, apalagi setelah metode itu metode penyembelihan. Terus tadi dijelaskan oleh Aunaris Kifam bahwa kita itu harus menyembelih dengan pisau yang tajam, minimal itu bisa memotong kertas dengan smooth, dengan halus, dengan mulus. Minimal kertas. Ada lagi tingkatan di atas kertas itu tisu. Kalau dia sudah bisa memotong tisu dengan lembut, pasti kertas pasti mulus, lancar. Dan ada lagi di atas itu plastik yang lembut, kayak kantong kresek itu. Kalau dia sudah bisa motong kantong kresek, itu tingkatan lebih tajam dari tisu. Nah, tisu tadi lebih tajam dari pemotongan kertas. Jadi minimal itu kertas, ya, kertas HVS, ada kertas buku tulis gitu. Jadi dalam penyembelihan juga, saat kita melakukan anahar, penyembelihan dengan cara menyembelih menyayat, maksimal gerakan itu berapa kali? Gerakan naik turun atau apa? Maksimalnya 2 kali. Maksimal 2 kali. Ini tujuannya? Tujuan maksimal 2 kali itu maksudnya jangan lebih dari 2 kali kan? Kalau diusahakan jangan lebih dari 2 kali. Bisa 1 kali itu sempurna, ya. Bisa 1 kali sayatan zret, nah itu lebih bagus, karena kita tidak menyakiti hewan sembelihan kita. Kalau kita 1 kali belum putus, apa yang harus diputuskan tuh? Urat apa? Saluran darah utama dan saluran pernapasan, ya. Kerongkongan juga, sama kerongkongan tuh. Nah itu kalau udah sekali sembelih itu langsung putus semua, dan kita pastikan itu sudah benar-benar putus, maka sembelihan itu sempurna sekali karena 1 kali sayatan. Kalau ternyata belum, bisa kita tarik lagi sekali untuk memaksimalkan, untuk memutuskan saluran-salurannya itu tadi. Nah, untuk lebih dari 2 kali itu kita hindari. Makanya kita usahakan pisau kita adalah pisau yang tajam. Nah, baik pun nanti cara mengasah, cara mengetes pisaunya tajam atau tidak, itu nanti akan kita jelaskan lagi di video berikutnya, dan akan kita praktekkan dan peragakan oleh Aunaris Kifam. Nah, tujuannya mengapa harus 1 kali? Karena untuk meminimalisir rasa sakit hewan tersebut. Apalagi kalau sampai berkali-kali, itu namanya menyiksa. Sedangkan tujuan kita menyembelih hewan itu untuk tidak menyakiti. Karena banyak kita ketahui di dunia ini ada yang disetrum, misal sapi disetrum terus dibunuh, ada yang ditusuk, terus tuh ada yang dipukul kepalanya pakai palu kan, langsung mati, langsung jatuh mati. Itu sangat-sangat menyiksa hewan. Disitulah syariat Islam mewajibkan kita untuk tidak menyiksa hewan, dan ini sudah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan barat bahwa penyembelihan secara Islami itu dengan memasang sensor di kepala, di otak hewan, saat disembelih dengan cara Islami itu benar-benar hewan tidak merasakan sakit sama sekali.
Nah, dengan cara-cara yang disetrum dulu terus dibunuh, itu hewan merasakan sakit. Kalau tidak percaya, silakan cari referensi di internet, itu ada baik di YouTube atau cari jurnalnya langsung di internet, itu ada bahwa penyembelihan kita lah yang seperti ini harus dicontoh oleh orang-orang non muslim sekalipun, untuk untuk kemaslahatan kita bersama. Dan dengan cara disembelih seperti ini, disembelih dengan cara syariat Islam, itu daging hewan lebih bersih dari darah terutama kan. Dan alasan mengapa kambing atau sapi atau hewan-hewan yang lain yang disembelih itu ketika disembelih dia meronta, itu karena keterkejutan otot-ototnya saja, bukannya karena dia merasakan sakit. Itu yang menurut sumber referensi yang kami dapatkan. Selanjutnya apa Ki? Nah, adab-adab tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Rizky Fam. Nah, di sini saya mau mengulas lagi. Yang pertama tadi adab-adabnya, bahwa kita waktu mau menyembelih kambing itu harus kita beri makan terlebih dahulu. Terus kita perlakukan secara ihsan, kita tarik dia dengan lembut, tarik ke tempat penyembelihan kan. Dan bila ada hewan-hewan lain di sekitar, atau misal kambing yang mau disembelih, ada kambing-kambing lain di sekitar, harus kita jauhkan dari kambing yang mau disembelih. Dan lagi pisau juga harus kita sembunyikan, tidak boleh kita perlihatkan ya, benar kan? Tidak boleh kita perlihatkan kepada kambing yang mau kita sembelih. Terus waktu kita mengasah pisau ya kan, mengasah pisau pun tidak boleh dilihat oleh kambing yang mau kita sembelih. Dan juga setelah kita sembelih kambing itu, ketika kambing itu telah disembelih sudah mati bercucuran darah, tidak boleh kita perlihatkan kepada kambing-kambing yang lain, karena untuk menjaga perasaan, jaga mental dari kambing itu sendiri. Itulah indahnya syariat Islam, bahwa kita bahkan perasaan hewan pun kita jaga. Nah, apalagi manusia ya kan. Nah, terus apalagi nih, tidak boleh yang pisau, kita balik lagi ke pisau, tidak boleh kita pakai tulang atau batu walaupun sudah tajam, tidak boleh kita pakai, tetap kita harus pakai pisau. Itu kalau dari segi pisau. Terus ada penyembelihan tadi. Terus ada nggak doa waktu nyembelih itu, doanya bagaimana? Kalau misal kita nyembelih kambing tanpa ada niatan misal kurban atau akikah, bagaimana? Atau kita mau kurban, bagaimana doanya? Kalau kita mau akikah, bagaimana doanya? Coba. Apa yang kita baca sebelum menyembelih? Untuk syarat sahnya penyembelihan ini, kita mengucapkan lafaz Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu syarat sahnya gitu. Tapi untuk kambing akikah, biasanya untuk kita di sini memakai Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni hazil akikah itu. Nah, jadi kita sertakan nama kita sertakan nama yang mau diakikahkan. Sebenarnya itu untuk tambahan. Ada niat, ada bacaan yang harus kita lafazkan. Kalau kita menyembelih biasa, itu apa tadi? Bismillahi Allahu Akbar, syaratnya. Terus kita an-nahar, kita sembelih ya. Terus setelah kita sembelih, kita pastikan jalur makan dan jalur pernafasan putus.
kita tunggu sampai mati, dia mati, ya kan? Itu sudah sah ya, sah. Nah kalau untuk akikah tadi ada tambahan Bismillahi Allahu Akbar, terus Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni hadhil akikah, terus nama orang yang diakikahkan disebutkan beserta binnya, ya kan? Terus mungkin banyak yang bertanya lagi, boleh enggak kalau perempuan yang nyembelih, boleh enggak perempuan nyembelih hewan, misal ayam? Tahu. Nah, disinilah fungsinya penasehat hukum ya. Untuk penyembelihan hewan itu sebenarnya untuk perempuan atau wanita itu boleh menyembelih. Tidak ada hukum yang mengharamkan bahwa wanita itu menyembelih. Tidak ada hukumnya yang mengharamkan untuk menyembelih itu. Jadi wanita pun boleh menyembelih hewan. Tapi untuk di lapangan memang kita sebagai laki-laki yang jantan ya, kalau ada laki-laki di rumah terus kita nyuruh wanita yang nyembelih, perempuan kita yang nyembelih, di mana kan kejantanan kita hilang. Nah di situ. Dan juga tidak umum, karena masih banyak laki-laki di sini. Tidak umum untuk kita untuk menyuruh perempuan yang menyembelih hewan kurban atau hewan-hewan yang lain, walaupun sekedar ayam. Nah, terus baiklah, sebelumnya untuk teknisnya nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Untuk ini sekarang edukasi ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua, dan nanti lebih jelasnya di teknis langsung kita jelaskan juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.